Who is? Who is coming? I needed me to take them, but I wouldn't go in, so neither did they. This child has done you no harm. Halo guys, kembali lagi dengan Krisan Film. Kali ini aku mau bahas film bertema horor yang dimana ada beberapa pemain dan kru yang meninggoy karena film ini. Film ini judulnya Poltergeist. Film ini berawal dari sebuah keluarga yang ingin melakukan pembelian rumah di sebuah komplek mewah. Keluarga ini terdiri dari si ayah bernama Eric, ibunya Amy, anak pertama bernama Kendra, anak kedua Griffin, dan terakhir Madison. Ketika mereka sampai di rumah yang ingin dibeli, nampak dari luarnya aja udah serem ya kan? Masuklah mereka ke dalam untuk melihat-lihat ruangan-ruangan yang ada di rumah itu. Awalnya tampak rumah biasa yang mewah. Griffin memandang ada yang aneh pada tangga di balik pintu itu. Kemudian Griffin nyamperin si Madison yang main di kamar yang ada lemarinya. Saat mau buka lemari itu, singkat cerita mereka sudah membeli rumah itu dan bersiap untuk pindah ke sana. Ketika itu Griffin bermain baseball dengan ayahnya. Namun dia melempar terlalu tinggi yang mengarah ke pohon besar yang ada di samping rumah itu. Ketika dia mau ngambil bolanya, Mom, the X-ray made a noise. ketika itu Madison bermain di depan lemari yang membuat rambutnya bisa berdiri sendiri. Kemudian datang Griffin mencoba hal itu. What if the bad guys break in a window? Then the alarm will still go off. Mereka berdua terlihat sangat senang. Ketika itu, Amy sedang ingin mencuci baju. Lalu antingnya lepas dan jatuh ke belakang mesin cuci itu. Tiba-tiba saja, kemudian muncul sebuah cairan kental berwarna merah seperti darah. Malamnya, Amy yang mau Nina boboin si Madison bilang bahwa ia punya teman yang tersesat di dalam lemari itu. Dia bilang bahwa ia tinggal di rumah ini dan dia ingin pulang ke rumah lamanya yang mereka sukai. Ibunya menjelaskan bahwa ini adalah rumahnya, bukan rumah orang tersesat itu. Tiba giliran Griffin yang mau tidur. Dia merasakan ada sesuatu di balik kotak kecil itu. Dia membuka kotak itu, ternyata di kotak itu ada banyak barang seperti kursi goyang, boneka-boneka, dan mainan lainnya. Oh yeah, I love that show. There's something upstairs. Here? We have Ketika mereka tertidur, Griffin bangun karena adanya cahaya yang berkelip-kelip. Dia mendatangi asal cahaya itu. Ternyata, They're here. scene berpindah ke paginya yang dimana mereka sedang sarapan bersama. Kendra meminta kepada ayahnya agar dibelikan ponsel yang baru. Karena ponselnya dia telah rusak akibat dimainin oleh si Griffin. Tapi ayahnya bilang gak punya duit dan si ibu bilang untuk beli ponsel mereka gak mampu. Kalau mau ponsel baru, dia harus kerja dulu, kata si ibu. Kendra pun marah sama orang tuanya itu, guys. Kemudian, si Amy, Griffin, dan Madison ketika itu sedang beraktivitas menanam bunga di halaman rumahnya. Amy nanya ke Maddie, ada siapa di rumah ini? Maddie bilang, itu temannya yang tersesat. Ibunya pun bilang kalau dia hanya pura-pura menjadi teman. Namun, Maddie bilang dia nggak pura-pura untuk jadi temannya. Scene berpindah ketika Griffin ingin memindahkan barangnya. Dia menemukan bola baseballnya di depan pintu. Dia pun dengan rasa takutnya pergi ke sebuah kamar yang pintunya sudah kebuka. Dia memanggil si Maddie, apakah ini ulahnya? Ketika kamarnya Maddie dibuka, ternyata nggak ada orang.
Dia pun meletakkan bolanya di lantai. Betapa kagetnya dia. Bolanya bergerak sendiri ke lemari itu. Dan ketika dia mau keluar, ternyata ada sebuah susunan majalah berbentuk piramid yang menghalangi dia. Dan ketika dia melihat bolanya kembali, ternyata bolanya hilang, guys. Griffin, I asked you to bring these comic books upstairs. Ketika itu ayahnya pulang dan memberikan hadiah untuk keluarganya. Kendra diberikan handphone, Griffin dikasih drone, Madison dikasih pizza, dan Amy dikasih sebuah anting yang hilang sebelumnya. Griffin yang berteriak-teriak cerita tentang kejadiannya kepada ayahnya itu, namun ayahnya hanya merespon biasa saja. Ketika itu Griffin pun teriak lagi karena nggak ada yang ngedengerin dia. Amy marah kepadanya karena dia udah buat kegaduhan sejak siang. Griffin meminta pindah dari rumah itu karena rumah itu membuat dia takut. Ibunya membantah lagi perkataannya si Griffin. Scene berpindah ke malamnya yang dimana Amy dan Eric mereka akan pergi ke suatu pertemuan dengan teman-temannya. Ketika mereka sampai, salah seorang bilang bahwa rumah barunya itu dibangun di atas kuburan dan mayatnya dipindahkan. Mereka pun kaget karena saat waktu beli rumah itu, sales rumahnya nggak cerita akan hal itu. Kendra menidurkan adik-adiknya pada saat orang tuanya pergi. Kemudian dia lagi asik-asik main handphone, tiba-tiba layar handphonenya berkedip nggak jelas. Dia seperti mendengar sesuatu dan dia melihat ke arah lorong itu ada yang aneh. Ketika itu, hujan lebat sedang turun, yang membuat suasana semakin mencekam. Lalu Kendra masuk ke ruangan tempat pencucian baju, apa yang dia dapatkan melalui ponselnya. Tiba-tiba, dia pun kaget ketika ubin itu tiba-tiba retak. Saat dia mau buka ubin itu, ternyata keluar lumpur dari situ. Ketika dia menoleh ke belakang, ternyata ada sesosok makhluk yang sangat menakutkan. Pas mau kabur, kakinya pun ditarik sama tangan yang dari lumpur itu. Kakinya pun terjebak ke dalam lubang lumpur itu. Scene berpindah ke Griffin yang sedang ketakutan itu. Betapa kagetnya dia. Boneka badut itu melompat ke arahnya. Kaca rumah yang di atas pun pecah menimpa dia. Boneka itu pun ditendang dan hancur. Dia pun langsung keluar dari kamarnya menuju ke kamarnya si Maddie. Maddie yang sangat ketakutan meminta untuk ditemanin si Griffin. Tapi Griffin juga takut dan meninggalkan Maddie sendirian di kamarnya. Saat dia mau nyari si Kendra, tiba-tiba Griffin pun dibuat diam, nggak bisa bergerak saat mau turun dari tangganya. Sebuah akar menarik Griffin keluar dari arah atap yang pecah itu. Maddie yang saat itu ketakutan melihat pintu lemarinya kebuka sendiri, dia ditarik ke dalam lemari itu oleh sosok yang ada di dalamnya. Ketika itu, orang tuanya pulang dan kaget melihat si Griffin tergantung di atas pohon itu. Kendra yang bisa keluar itu bilang ke orang tuanya kalau dia nggak bisa nemuin si Maddie. Mereka pun langsung mencarinya ke dalam kamar itu. Hattie, where are you? Griffin yang berada di ruang tamu kaget karena TV-nya bisa nyala sendiri dan memanggil ibunya. Dan betapa kagetnya mereka semua, ternyata si Maddie ada di dalam TV itu. Kemudian Amy dan Griffin mendatangi ke tempat departemen riset paranormal. Wanita ini bernama Dr. Brooke. Mereka menceritakan semua yang dialami dan dirasakan di rumah itu. The television set. I'm sorry. I hear how crazy. No,
No, it doesn't. It doesn't sound. Griffin bilang itu adalah salahnya karena telah meninggalkan si Maddie sendirian karena dia sangat takut. Dia meminta tolong kepadanya untuk mengembalikan si Maddie. Dr. Brooke beserta timnya akhirnya datang untuk melihat-lihat keadaan rumahnya. Mereka melakukan perekaman terhadap rumah dan kamarnya si Maddie. Pria ini bernama Boyd. Dia bercerita pengalamannya bahwa ada sebuah piano yang bergeser sejauh 5 meter. Saat dia mau duduk, Brooke menjelaskan bahwa kejadian yang mereka alami itu mirip dengan peristiwa kerasukan poltergeist atau roh jahat. Biasanya hantu muncul dan gak begitu mengganggu. Namun poltergeist ini hantu-hantu yang berisik, mengikat, dan memindahkan benda. Mereka datang dan menghilang begitu saja, di tempat dan waktu secara bersamaan. Kemudian, Brooke dan timnya akan melakukan tugasnya untuk memasang kamera, sensor panas, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan. Boyd pun mengecek ke dalam lemari itu. Ketika itu dia merasakan ada yang aneh dengan dindingnya. Pas dia mau ngebor dindingnya, ternyata bornya mati tiba-tiba. Mungkin dipikirnya baterainya habis. Dia kemudian ngebor lagi dengan listrik, tapi bornya malah masuk ke dalam dinding itu. Saat dia mau ngambil bornya, wadidaw, dia ditarik tangannya saat mau keluarin dari lubang itu. Bor itu tiba-tiba menyala sendiri dan melubangi tembok di dinding itu. Bor itu nyaris menghabisi nyawanya si Boyd. Beruntungnya tangannya bisa terlepas dan tangannya lebam. Tapi saat dia kembali melihat lemari itu, ternyata nggak ada lubang dan lebamnya hilang. Boyd pun kembali ke ruang tamu bersama rekan dan keluarganya Bowen. Ketika itu dia ditanya sama Brooke mengenai sensor panas itu. Dia pun dengan keraguan bilang udah terpasang dan dia jadi terdiam ketakutan. Kemudian Sophie menjelaskan bahwa roh itu bisa ada di sini dan bisa juga nggak ada di sini dalam waktu bersamaan. Dia menggambarkan hal itu dengan sebuah gambar di kertas agar si Griffin bisa mengerti. Somehow Maddie got pulled here. Griffin meminta untuk menjemput si Maddie di alam itu. Namun Brooke bilang itu adalah ide yang buruk. Dia merasa bahwa si Maddie ada di ruangan ini dan bisa mendengar kita sedang berbicara. Jadi dia memasang sebuah alat yang bisa menangkap sinyal atau gangguan agar bisa berkomunikasi dengannya. Maddie? Mulailah si Amy memanggil nama Maddie. Dia pengen tahu bahwa Maddie baik-baik saja dan mengucapkan halo kepadanya. Mereka pun senang mendengar suaranya Maddie yang keluar dari TV itu. Maddie merasa lelah dan gak bisa menemukan ayahnya. Ketika berkomunikasi, tiba-tiba suaranya Maddie berubah. Tiba-tiba, listrik pun jadi padam seketika dan banyak benda-benda yang berjatuhan. Ayahnya pun mengejar si Maddie yang ke kamarnya dan melihat ke arah lemari itu. Ketika itu, Eric melihat ada seorang anak kecil yang mirip Maddie. Dia mendekati dan memanggil Maddie. Betapa kagetnya dia ketika anak itu berbalik. Ternyata sosok itu bukan Maddie, namun sosok yang menyeramkan. Ayahnya pun terpental ke belakang. Dia bangkit dan ngejebol tembok itu hingga hancur. Griffin melihat ke arah langit-langit, ada sebuah cahaya yang berkumpul. Hampir saja Griffin tertimpa sebuah kayu yang ternyata itu yang digunakan ayahnya untuk menjebol dinding lemari itu. Brooke menjelaskan bahwa itu merupakan jalan keluarnya si Maddie. Dia bilang butuh bantuan orang lain agar bisa mengeluarkan si Maddie. Dia adalah Kerrigan Brooke. Dia masuk ke dalam rumah itu dan melihat lubang yang di langit itu.
Kemudian dia datang ke ruangan tempat mencuci dan kamarnya Maddie. Dia mengumpulkan semuanya di ruangan tamu dan bertanya apakah si Maddie pernah dalam keadaan kurang baik seperti berbicara dengan sesuatu yang gak kelihatan. Keluarganya pun merasa ini gak mungkin karena Maddie dalam keadaan baik dan gak mungkin dia bisa berbicara dengan hantu dengan usia yang masih 6 tahun. Dia bilang bahwa dia mendapat informasi dari Brooke bahwa tempat ini dibangun di atas kuburan. Si Eric bilang itu adalah masa lalu, dan mayatnya sudah dipindahkan beberapa tahun lalu. Namun, Kerrigan bilang bahwa mayat itu nggak pernah dipindahkan, hanya nisannya saja yang dipindahkan. Dia merasa roh ini, roh yang marah dan frustasi akan ketidakadilan yang mereka terima, sehingga mereka terjebak serta putus asa yang membuat mereka menjadi lebih kuat. Dan si Maddie inilah peluang bagi mereka untuk bisa bebas. Yang di dalam kegelapan, Maddie sebagai penerang mereka agar bisa mencapai cahaya yang dituju. Ketika itu, Griffin nanya apa yang terjadi kalau Maddie sudah mencapai cahaya itu. Dijawabnya, Maddie nggak akan bisa kembali. Eric bilang omongannya adalah omong kosong dan nggak masuk akal. Dijawabnya lagi, mengenai lubang, pohon, lemarinya, ini apakah masuk akal? Dia meminta si ayah ini untuk percaya kepadanya, agar bisa membantu mengeluarkan si Maddie. You're all I've got, so let's do it. Mereka semua memegang sebuah alat pelacak, agar jika terjadi sesuatu bisa dilacak keberadaannya. Ketika itu, Kerrigan menunjukkan kakinya yang selalu dilihat oleh Kendra dan Griffin. Dia menceritakan kejadiannya di tahun 2003 di sebuah biara berhantu yang ada di Portugal. Mereka mencoba mencari tahu posisinya Maddie dengan menggunakan drone. Drone itu masuk ke kamar Maddie yang sudah disiapkan. Saat sudah di dalam, ternyata ruangan itu banyak sosok mayat atau hantu yang berkeliaran. Akhirnya, drone itu bertemu dengan Maddie. Ternyata sekelilingnya banyak hantunya. Dan hantunya itu memukul drone yang akhirnya kehilangan penglihatannya tentang si Maddie. Maddie! Maddie? Ketika mereka berdebat, ternyata Griffin diam-diam naik ke atas dan masuk ke ruangan misterius itu. Dia bilang sama keluarganya nggak mau meninggalkan si Maddie sendirian. Griffin bertemu dengan Maddie di alam itu dan meminta untuk pergi dari tempat ini. Tapi Maddie bilang bahwa mereka yang di dalam itu nggak mau si Maddie pergi. Maddie dan Griffin pun kembali dari alam lain itu. Mereka langsung dibawa ke dalam bathtub dan dibersihkan. Maddie dan Griffin pun kembali sadar. Kerrigan, Brooke, dan timnya pulang dari rumah itu karena tugasnya sudah selesai. Si Maddie bilang bahwa roh itu belum sampai ke cahaya. Mereka membutuhkan Maddie agar bisa mencapai cahaya itu. Saat ingin pergi, mobilnya nggak bisa bergerak. Kerrigan dan Brooke pun kaget melihatnya. Mobil itu terbalik dan langsung mengarah ke rumahnya lagi. Maddie! Maddie pun ditarik ke arah lemari itu. Namun, Amy dan keluarganya berhasil menarik kembali agar si Maddie nggak masuk ke dalam lemari itu. Ketika mereka sudah keluar dari sana, tinggal si Eric yang ternyata dia melihat si Kerrigan masuk ke dalam lemari itu untuk menuntun makhluk itu ke arah cahaya. Eric dan keluarganya dapat keluar dari sana dengan menggunakan mobil yang diberikan oleh Sophie. We're getting something. Scene berganti yang dimana dia mengunjungi rumah yang ingin dibeli lagi.
okay? Isn't it beautiful? Rumah itu sama menakutkannya dengan rumah yang sebelumnya. Mereka pun pergi dari tempat itu dan film ini pun berakhir. Gimana menurut kalian film ini? Kira-kira perlu dikasih rating berapa nih? Komen ya. Makasih sudah menonton. Bye-bye.